Waktu selanjutnya kami persilakan Dr. Philip. Ya, terima kasih Bu Junita. Selamat malam Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu bersama, berdoa bersama, dan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelum itu kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan yang baik. Hari ini kami boleh memuji Tuhan, berdoa bersama, dan kami boleh belajar bersama firman Tuhan. Sungguh kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami, untuk waktu ini kami boleh sama-sama belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong lembutkan hati kami, berikan konsentrasi yang baik, supaya kami boleh mendengarkannya, merenungkannya, dan boleh melakukannya. Tolong hamba-Mu di dalam membagikan firman-Mu, biarlah benar-benar Tuhan yang boleh diberitakan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini tentang integritas ya. Tema kita hari ini tentang integritas, dan saya mau memulai dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi apa itu integritas? Nah, integritas sering diartikan sebagai satu tindakan yang konsisten. Jadi kalau kita melakukan ini, satu hal ini, dan kemudian itu berjalan demikian sesuai dengan hal yang kita lakukan dengan rencana yang baik dan konsisten kita melakukan itu terus-menerus, nah itu dikatakan atau dipandang sebagai integritas. Atau ketika kita bilang kita berpikir apa, kita berbicara apa, kita melakukan apa, dan itu sejalan, dan itu dikatakan sebagai satu tindakan yang konsisten. Nah, ada juga yang melihat tindakan ini sebagai tindakan atau dipandang sebagai satu kejujuran integritas itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu tanpa dipandang orang lain, dilihat orang lain, tapi dia melakukannya dengan jujur gitu ya. Atau ada yang melihat sebagai satu ketulusan. Jadi integritas itu ketulusan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, tidak ada embel apa-apa, tidak ada mau apa-apa, dia tulus melakukan. Nah, ada yang bilang integritas itu keteguhan. Ada yang mengartikan sebagai keteguhan. Jadi ketika dia melakukan ini, melakukan itu, dia nggak gampang digoyahkan. Dia punya prinsip yang baik. Dia teguh ketika dia memikirkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah, itu dipandang sebagai integritas. Atau ada yang bilang sebagai mutu, sifat atau keadaan yang utuh. Ya, mutu, sifat atau keadaan yang utuh. Atau ada juga yang bilang integritas itu suatu komitmen. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu dan kita sudah mau menjalankan satu hal tertentu, nah kita harus punya komitmen. Kalau kita sudah begini, harus begitu. Dan kita menjalankannya sesuai dengan komitmen. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mencari berbagai macam konsep atau bahkan definisi tentang integritas. Dan bahkan banyak sekali ahli-ahli, banyak sekali kamus-kamus yang mengartikan integritas itu dengan berbagai macam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, berapa lama atau seberapa jauh konsep integritas yang tadi itu bisa bertahan dalam hidup kita? Ya mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya di dalam hati masing-masing. Berapa lama atau seberapa jauh konsep integritas itu yang tadi itu bisa bertahan dalam hidup kita? Berapa lama kejujuran itu bisa bertahan di dalam hidup kita? Kalau digoyang dikit, ya kan? Ya sudahlah, kompromi. Berapa lama kita punya komitmen? Ya setahun. Kalau sudah nggak sanggup, udahlah, tolerir dikit gitu ya. Berapa lama kita punya ketulusan? Ya, awal-awal menolong ya sudahlah tanpa ada embel-embel. Lama-kelamaan kok ketika kita mau melakukan sesuatu kita nggak ada feedbacknya ya. Oh kita nggak punya ini ya. Akhirnya udah gitu ya. Jadi saya bukan bilang konsep-konsep yang tadi atau definisi yang tadi atau arti yang tadi itu kurang baik atau nggak baik atau sepertinya salah. Bukan Bapak Ibu. Itu saya pikir satu konsep atau definisi yang baik ketika mereka mau menjelaskan tentang apa itu integritas. Nah tapi
Dan saya juga bukan menyarankan, oh jangan begitu, bukan itu integritas, bukan Bapak Ibu. Nah itu bagian dari integritas, tapi pertanyaannya itu seberapa lama, seberapa jauh konsep itu bisa bertahan dalam hidup kita. Kalau hanya kita memikirkan, meresapi, dan melakukan sekedar itu aja gitu. Berapa lama itu akan bertahan? Nah, kalau begitu, bagaimana integritas itu seharusnya kita pahami? Bapak Ibu, mari sama-sama saya mau ajak kita sama-sama belajar dari satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 tentang Yusuf di rumah Potifar ya. Bapak Ibu, saya yakin mungkin juga ada teman-teman di sini yang mungkin sudah lama dari kecil mendengarkan cerita sekolah minggu tentang Yusuf gitu ya. Bahkan sekarang ada yang udah ngajar sekolah minggu tentang Yusuf gitu ya. Pasti udah familiar dengan cerita ini. Ya, mari kita sama-sama baca. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ayat yang pertama, adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun kepada pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat yang keenam, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walau dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat yang ke-11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan ini juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ayat yang ke-18. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya baju padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ayat yang ke-20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf.
Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita tentang tokoh ini ya, Yusuf. Bapak Ibu, kalau begitu apa yang bisa kita lihat dari tokoh Yusuf ini? Kalau kita mau berbicara soal integritas, ya. Bapak Ibu, yang pertama yang bisa kita lihat adalah tertekan namun tetap disertai Tuhan. Jadi Yusuf tertekan namun tetap disertai Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca pasal yang ke-37, bagaimana kisah Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, kemudian dia dibuang ke sumur, dan kemudian saudara-saudaranya bilang dia sudah mati, gitu ya. Itu sudah mengalami satu tekanan yang luar biasa bagi dirinya. Dan kemudian enggak hanya itu Bapak Ibu, kemudian dia diambil oleh Ismail, dijual menjadi seorang budak, Bapak Ibu. Dan dia bekerja sebagai seorang budak. Dan dia makin tertekan di sana, Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya kalau kita lihat bagaimana meskipun di tengah tekanannya itu, dia tetap disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 2 sampai ayat 6, sangat jelas ketika diawali dengan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Gitu ya. Dan bahkan dilanjutkan lagi, berhasil dalam apa? Dalam pekerjaannya. Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Bapak Ibu, 2 kali diulangi tentang disertai, dan 2 kali diulangi soal berhasil. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-23, itu kembali ditekankan. Itu kenapa Bapak Ibu, ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya, itu pasti disertai Tuhan di dalam kondisi apapun dia. Bapak Ibu, tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu, dijelaskan kembali penyertaan Tuhan itu seperti apa buat dia. Keberhasilan seperti apa yang Tuhan berikan buat dia. Yusuf mendapat kasih Tuhannya, diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, luar biasanya dilanjutkan bahwa Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf melakukan pekerjaannya di sana dan Tuhan membuat dia berhasil. Dan ketika dia berada di sana, segala pekerjaan yang ada di Mesir itu diberkati Tuhan. Ya, jadi kehadirannya justru memberikan dampak yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan dilanjutkan Bapak Ibu, berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah Bapak Ibu, ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa ketika Yusuf ada di tengah-tengah bangsa Mesir gitu ya, selama mungkin beberapa puluh tahun di sana gitu ya, justru imannya justru makin bertumbuh, bukan makin kendor. Justru pengenalan akan Tuhan, refleksinya akan Tuhan ya, justru makin kuat, bukan makin kendor gitu ya. Kalau kita tahu sama-sama Bapak Ibu, bangsa Mesir adalah salah satu bangsa yang justru tidak mengenal Allah. Dan seharusnya ketika dia hidup di sana bertahun-tahun, seharusnya itu mempengaruhi dia. Tapi tidak Bapak Ibu, ternyata pengajaran yang dia terima tentang siapa Allah yang dia percaya justru makin kuat di sana. Ya. Dan dia hidup di dalam kebenaran yang dia terima itu sebelumnya gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang bisa kita lihat bersama-sama ketika kita mau mempelajari apa itu integritas Bapak Ibu. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kehidupan Yusuf tidak berjalan mulus-mulus saja Bapak Ibu ya. Nah, ada godaan tetapi tetap bertahan. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Maksudnya ternyata tekanan yang dia hadapi Bapak Ibu bukan cuma saat sebelum dia bersama dengan saudara-saudaranya atau dia kemudian dia dijual menjadi seorang budak. Sebenarnya tekanannya itu tetap ada, yaitu apa?
ada godaan bagi dirinya. Gitu ya. Bapak Ibu, ternyata ketika dia sudah memiliki kekuasaan itu, Bapak Ibu ya, ada godaan yang lain yang kemudian datang kepada dirinya gitu. Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 gitu ya. Secara khusus ayat yang ke-7, 10 sampai ayat ke-12 dikatakan gini Bapak Ibu. Marilah tidur dengan aku, gitu ya. Jadi si istri Potifar ini sepertinya mengajak dan mempengaruhi dia gitu ya. Di ayat ke-7 dia bilang gini, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kata selang beberapa waktu ini mengindikasikan bahwa memang Yusuf itu sudah sepertinya lama sekali dipantau oleh si istrinya Potifar ini. Ya, dan Bapak Ibu ditegaskan bahwa si Yusuf ini manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi bisa dikatakan kalau zaman sekarang tuh ya bisa diartikan ya orang yang good looking lah ya, sampai akhirnya banyak cewek-cewek yang naksir gitu ya. Nah, jadi selang beberapa waktu ini sepertinya si istri Potifar sudah memantau dia itu begitu lama sampai akhirnya tiba waktunya dia goda gitu. Ya. Nah, ini kemudian menariknya Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-10 kalau kita baca dia bilang gini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bapak Ibu bayangkan ya, dia nggak hanya satu hari Bapak Ibu. Ini hari ke hari, berarti intensitasnya itu sangat tinggi. Jadi dia terus menerus gitu ya. Nggak cuman hari ini dia membujuk si Yusuf dan besok dia menyerah. Alkitab nggak catat begitu. Dia membujuknya dari hari ke hari. Jadi betapa luar biasanya tekanannya si Yusuf gitu ya. Dia bujuknya hari ke hari Bapak Ibu ya. Gak cuma sehari, kalau cuma sehari mungkin ya dia bisa lawan lah gitu ya. Ini hari ke hari. Dan menariknya dia tetap bertahan. Dan bahkan ayat ke-12 menekankan kembali, marilah tidur dengan aku. Ini klimaks ketika dia menggoda si Yusuf. Tapi menariknya dia tetap bisa bertahan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yusuf di sana? Bapak Ibu, yang dilakukan Yusuf adalah dia menolak dengan alasan karena ia memiliki kekuasaan itu. Ya, Bapak Ibu, dia menolak ini dengan alasan ini bukan alasan yang ecek-ecek atau cuma sekedar supaya dia terlihat hebat atau terlihat nggak mau, padahal mau. Bukan Bapak Ibu. Tapi ketika dia menolak dengan kekuasaan, dengan dasar kekuasaan, dia sadar bahwa dia punya tanggung jawab ketika dia diberikan kekuasaan itu. Dan dia sadar bahwa dia nggak bisa melakukan itu karena ketika dia sudah diberikan kekuasaan itu, dia diberikan batasan. Istri tuannya nggak bisa disentuh. Dia sadar, Bapak Ibu. Jadi ketika dia menolak, dia bukan menolak yang nggak ada maksud dan nggak ada isinya, tapi dia menolak dengan alasan itu, Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya lagi, Bapak Ibu, dia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat dosa terhadap Allah. Bapak Ibu, dia bukan cuma hanya sadar dia nggak mau berbuat dosa sama Potifar. Kalau cuma sama Potifar ya bisa aja dia sekongkol gitu ya, bisa aja dia ya nggak apa-apa lah, cuma Potifar paling dia nggak tahu gitu. Tapi dia berbuat, dia sadar bahwa itu tindakan yang berbuat dosa. Dan dia nggak mau berbuat dosa terhadap Allah. Dia sadar betul siapa Allah yang menyertainya, dia sadar betul siapa Allah yang memimpin hidupnya, dan dia sadar betul siapa Allah yang memberikan kekuasaan dan tanggung jawab itu kepada dia. Jadi dia nggak mau Bapak Ibu melakukan hal itu. Dia tetap bertahan. Gitu ya. Dan Bapak Ibu di ayat yang ke-10 gitu ya, bahkan dilanjutkan apa yang dilakukan Yusuf. Yang dilakukan Yusuf adalah ayat yang ke-10 dia bilang apa? Tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur. Bapak Ibu, saya bagus sekali ketika bahasa Inggris NIV menerjemahkan begini. He refused to go to bed with her or even be with her. Ya,
Ia menolak untuk tidur dengan dia, bahkan bersama dengan dia. Bapak Ibu, bukan cuma hanya nggak mau tidur dengan dia, bahkan si Yusuf pun nggak mau ada bersama dengan dia. Di sampingnya pun dia nggak mau gitu. Kenapa? Karena dia sadar itu godaan, gitu ya. Dan dia sadar dia punya integritas itu di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan ketika dia sadar itu, Bapak Ibu, dia bukan cuma sadar, tapi kemudian ada tindakan. Dia meninggalkan bajunya dan dia lari. Bapak Ibu, menolak satu ajakan istri Potifar yang punya kekuasaan di situ sebenarnya itu kesalahan yang fatal sebenarnya, Bapak Ibu ya. Menolak perintah bos lah istilahnya ya. Itu bisa berbahaya sebenarnya. Bapak Ibu, seringkali dari kita akhirnya meninggalkan atau melepaskan integritas kita karena mungkin tekanan atasan kita, tekanan finansial kita, tekanan studi kita, gitu ya, atau bahkan tekanan pasangan kita yang sampai akhirnya kita berkompromi dan akhirnya kita berpikir, ya sudahlah, saya sekali ini aja lah, saya coba melakukan ini, yang penting toh Tuhan tetap melihat gitu bahwa saya lagi terdesak gitu ya, atau wah kayaknya ini menguntungkan untuk bisnis saya gitu ya, wah ini menguntungkan untuk studi saya bisa lebih bagus gitu ya, wah ya udah nggak apa-apa lah saya lakukan, toh nanti saya juga bisa minta ampun sama Tuhan. Ya demikian Bapak Ibu, saya ada cerita yang real dari seorang perempuan yang dia studi di luar negeri ya, dia studi di luar negeri, dia seorang perempuan yang pintar sekali gitu. Dan suatu saat ketika ada di satu tempat public space gitu, dia sepertinya tidak membayar apa yang menjadi tanggung jawab untuk dibayar karena di negara itu tidak ada CCTV, tidak ada bukan tidak ada CCTV, tapi tidak ada petugas atau tidak ada orang yang melihat. Jadi ketika ada satu kewajiban yang harus dia bayar melewati jalan public space itu, tapi dia tidak bayar gitu. Dan itu dia lakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Dan dia berpikir, ya sudahlah, toh cuman sekali. Kemudian dia lakukan lagi. Dan dia berpikir, ya sudahlah, toh saya juga lagi nggak punya duit banyak gitu. Kalau saya bayar nanti gimana gitu. Kemudian besoknya lagi dia berpikir, ya sudahlah, nggak ada yang perhatikan juga. Toh akhirnya saya juga bisa terbiayai dengan uang saya nggak habis gitu ya. Dan akhirnya dia lulus dengan IPK yang baik Bapak Ibu, yang luar biasa, cum laude. Dan suatu ketika dia melamar kerja, Bapak Ibu. Melamar kerja, dan setelah beberapa hari, berminggu-minggu, singkat ceritanya, dia nggak diterima, Bapak Ibu. Menariknya. Punya IP yang luar biasa, pinter, tapi dia nggak diterima. Dan suatu saat dia datang ke salah satu direktur perusahaan dan dia tanya, Bapak, kenapa nggak menerima saya? Saya sudah masukkan CV saya dan kok saya nggak diterima? Saya pintar, saya punya prestasi yang baik. Ya, si Pak Direktur ini jawab, ya kamu memang punya itu. Tapi dari catatan yang saya lihat, kamu melanggar aturan public space dengan tidak membayarnya berkali-kali, bukan hanya sekali. Dan memang tidak ada yang melihat. Ya, gitu. Tapi ternyata tidak ada yang mengawasi, tapi memang ini catatanmu gitu ya, yang terekam gitu. Dan akhirnya dia nggak diterima Bapak Ibu bekerja di situ. Nah ini betapa mahalnya sebuah integritas Bapak Ibu ya. Dan menariknya Bapak Ibu, Yusuf di dalam ceritanya ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Bapak Ibu ketika dia bersama dengan istri Potifar, gitu ya, di dalam ruangan itu secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa tidak ada siapa-apa, tidak ada siapapun, hanya mereka berdua gitu. Dan seberapa susah sih ketika Yusuf ikuti keinginan si istrinya, dan ya bisa aja kan si istrinya kemudian berikan dia jabatan yang lebih tinggi, dia bisa puji-puji si Yusuf di depan Potifar, ya kan? Wah luar biasa nih, budakmu ini, kamu bisa naikin dia jabatan gitu ya. Dan toh ketika mereka melakukan itu nggak ada yang lihat, so apa salahnya gitu? Tapi tidak Bapak Ibu, dia justru menolak, berkali-kali menolak, dan bahkan dia lari. Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ada godaan tapi seharusnya kita bisa tetap bertahan di dalamnya. Godaan berkali-kali tapi betul-betul luar biasa bahwa Yusuf bisa tekun di dalam
dia bertahan atas godaan itu. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf, Bapak Ibu? Bapak Ibu, menariknya nggak mulus-mulus saja kehidupannya dia. Ada konsekuensi, tapi dia tetap disertai Tuhan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-20 sampai yang 23 diperlihatkan bagaimana kemudian konsekuensi yang diterima oleh Yusuf. Yusuf kemudian ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, dan dipenjarakan di sana. Bapak Ibu, menariknya adalah si Yusuf difitnah, dan bahkan kalau kita baca, Bapak Ibu ya, si Potifar sepertinya kok tidak sadar gitu ya. Maksudnya pertama, ketika istrinya berteriak-teriak di sana ya, masa nggak ada orang yang dengar gitu ya. Dan si Potifarnya pun percaya begitu aja gitu loh. Gitu ya. Nah itu menariknya Bapak Ibu. Dan si Potifar langsung mengambil tindakan karena cerita si Yusuf si istrinya dengan cerita yang sebenarnya tidak detail gitu ya. Dan dia langsung kemudian penjarakan si Yusuf. Dan kalau kita baca, fitnahan si istri Potifar ini kemudian menjadi tekanan kembali gitu ya. Ada konsekuensi yang kemudian membuat dia dipenjarakan, bahwa dikatakan orang Ibrani ini. Dan menariknya Bapak Ibu, dia menyalahkan secara nggak langsung, dia mau menyalahkan suaminya. Orang Ibrani yang kamu bawa. Gitu. Jadi orang Ibrani ini sebenarnya konotasinya negatif bagi orang Mesir, karena anti orang Ibrani, Bapak Ibu. Dan dia mau menyalahkan secara nggak langsung, mau menyalahkan si Potifar, supaya terlihat Potifar ini, supaya terlihat istrinya ini nggak bersalah gitu ya, meyakinkan dia memfitnah gitu. Dan inilah yang kemudian membuat Yusuf kemudian dipenjarakan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Apa bukti penyertaannya? Ia dilimpahkan kasih setia, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dan kepala penjara tidak mencampuri, segala kekuasaan diberikan kepada Yusuf terhadap Yusuf. Dan ditutup, dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu, ini saya pikir salah satu cerita yang luar biasa ketika diawali dengan ada penyertaan Tuhan, ada tekanan, tapi tetap disertai Tuhan kembali. Kemudian Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Apa yang bisa kita refleksikan? Bapak Ibu, yang pertama, integritas berbicara tentang kesadaran diri. Apa yang saya maksudkan berbicara tentang kesadaran diri? Bapak Ibu, Yusuf sadar siapa dirinya, Yusuf sadar apa yang dia terima, dan Yusuf sadar apa batasan yang dia miliki. Dan Yusuf sadar siapa dan apa yang dia pertanggungjawabkan terhadap pribadi yang memberikannya dia itu. Bapak Ibu, dia sadar dia punya kuasa yang diberikan kepadanya untuk dia gunakan dengan baik. Dan dia sadar sampai di mana batasan kekuasaan yang dia punya. Dan dia sadar sampai di mana kemampuan dirinya untuk bisa bertahan. Dan dia sadar siapa pribadi Allah yang memberikan menyertai hidupnya itu. Integritas berbicara tentang kesadaran diri. Kalau kita sadar siapa identitas diri kita di hadapan Tuhan, di dalam tekanan sekalipun, di dalam kejayaan sekalipun, tawaran demi tawaran yang datang kepada kita pasti bisa tetap berintegritas. Kemudian yang kedua, integritas berbicara tentang kesadaran akan pribadi Allah yang kita pandang. Bapak Ibu, kita akan terus berintegritas kalau kita memandang siapa Allah kita. Kalau yang kita pandang adalah tekanan hidup kita, kalau yang kita pandang adalah keuntungan yang kita bisa terima, mohon maaf Bapak Ibu, integritas itu tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi kalau kita pandang Allah, siapa Allah, pribadi Allah yang berkuasa menyertai hidup kita, bahkan meskipun Bapak Ibu di tekanan pergumulan hidup dan tawaran begitu banyak dari dunia ini, Bapak Ibu akan tetap memandang Allah yang terus menyertai itu. Bukan memandang kepada keuntungan dan kemalangan hidup kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, integritas dapat dilakukan dan terus dilakukan karena ada janji penyertaan Allah. Bapak Ibu, Yusuf sadar betul bahwa dia disertai Tuhan. Yusuf sadar betul bahwa ada janji penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang membuat dia bisa berintegritas sampai akhir hidupnya. Sampai dia pun diusir, sampai dia pun kabur gitu.
Bapak Ibu bisa aja kan mereka istri Potifar sama Yusuf saling kerjasama, akhirnya dia kembali lagi ke istana. Tapi tidak Bapak Ibu. Karena dia sadar, meskipun dia harus kehilangan itu, dia tetap ada di dalam penyertaan Allah. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini terus meneguhkan kita. Apa itu integritas dan bagaimana kita menerapkan integritas itu. Integritas bukan hanya berbicara soal konsep dan tindakan, tetapi juga soal kesadaran diri kita akan siapa identitas diri kita di hadapan Allah. Dan apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Bapak Ibu, saya kembali menekankan bahwa definisi dan konsep yang di awal saya tekankan tentang integritas bukan salah, bukan tidak boleh dilakukan. Sangat boleh dilakukan dan itu betul. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di konsep dan tindakan, sampai di mana itu akan bertahan, sampai kapan itu akan bertahan lama, dan sampai di mana penghayatan kita akan siapa identitas kita dan Allah yang terus menyertai kita. Lalu biarlah firman Tuhan hari ini terus meneguhkan kita bahwa integritas itu seharusnya bukan hanya sekedar muncul, tapi ada di dalam hidup kita terlebih dahulu, yang kemudian menjadi buah nyata di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, kita dituntut Tuhan menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Salah satunya adalah dengan cara kita hidup berintegritas. Sulit, yes. Tapi lakukanlah itu Bapak Ibu. Meskipun di tengah-tengah tantangan yang begitu banyak, tawaran dunia begitu banyak, tapi lakukanlah itu dengan berjerih lelah, karena kita ada tetap di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami bahwa berharganya dan begitu mahalnya integritas di dalam hidup kami di tengah dunia ini. Banyak tawaran, banyak tantangan, banyak godaan di dalam dunia ini yang mungkin menggiurkan kami sampai kami berpikir untuk mentoleransi hidup kami untuk tidak berintegritas lagi. Tapi kami percaya kami punya Allah. Kami punya Tuhan yang terus menyertai hidup kami dan kami sadar betul siapa kami di hadapan Tuhan. Tolong kami biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kami kembali tentang apa itu integritas dan seperti apa kita harus hidup berintegritas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.